Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu, Bu Eko. Ya, baik, sehat, alhamdulillah. Ya, kita jumpa lagi ini untuk hari keempat Bapak Ibu. Untuk hari keempat, berarti kita masih ada 6 hari lagi. Ya, kita nanti 10 hari ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Semangat ya Bapak Ibu. Semangat. Harus semangat. Nah, Bapak Ibu, sebelum kegiatan untuk pertemuan ini kita mulai, mari kita buka bersama dengan doa. Silakan Pak Warso untuk memimpin doa. Terima kasih Bu. Bapak-bapak Ibu. Semoga dalam acara diberikan kelancaran. Sebelum kita mulai, kita berdoa dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diberi kelancaran. Nah, untuk Bapak Ibu, sebelum kita masuk materi, ini kita akan membahas bersama mempelajari tentang capaian pembelajaran. Nah, sebelum kita untuk menambah semangat kita mulai dengan breaking ya Bapak Ibu. Ya, yuk kita semangat dulu diri kita. Nanti Bapak Ibu menjawab kata-kata saya. Kalau saya bilang Indonesia, Bapak Ibu menjawab saya. Kalau saya bilang merdeka, Bapak Ibu menjawab yes. Begitu Bapak Ibu? Kalau saya bilang merdeka, yes. Kalau saya bilang yes, Bapak Ibu menjawab merdeka. Ya Bapak Ibu, konsentrasi. Ya. Merdeka. Yes. Indonesia. Jaya. Yes. Merdeka. Ya, tepuk tangan. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, kita mulai kali ini akan mempelajari tentang capaian pembelajaran. Bapak Ibu tentunya pernah mendengar kata capaian pembelajaran. Sudah pernah? Sudah Bu. Sudah. Selama 3 jam pembelajaran ini akan tentang capaian pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya share screen Bapak Ibu. Sudah muncul belum Bapak Ibu? Belum. Bu. Pencet. Sudah Bapak Ibu? Ya, sebelumnya kesepakatan Bapak Ibu seperti yang kemarin selama kegiatan kita harus saling menghargai sesama peserta dan fasilitator. Apabila berbicara, yang lain mendengarkan, berpartisipasi aktif. Bila mau bicara atau menyampaikan usul, Bapak Ibu raise hand atau angkat tangan. Kemudian disiplin tepat waktu, fokus pada sesi pembelajaran. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, ini. Pertama, Bapak Ibu dapat memahami konsep dan ruang lingkup capaian pembelajaran. Yang kedua, Bapak Ibu dapat memahami fase-fase dalam capaian pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai materi Bapak Ibu, Bapak Ibu adakah yang tahu apa arti pengertian dari capaian pembelajaran? Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu pengertiannya. Capaian pembelajaran itu sama dengan hasil belajar Bu. Ya, hasil belajar yang diperoleh peserta didik ya. Bu Eko mungkin ada apa yang akan dicapai anak atau peserta didik? Terima kasih sekali Bapak untuk capaian pembelajaran yang pada intinya adalah apa yang akan dicapai atau hasil dari
belajar peserta didik yang kita inginkan. Nah, untuk pengertian, silakan Bapak Ibu. Pengertian capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada saat pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Selanjutnya, capaian pembelajaran dirumuskan dalam bentuk fase-fase yang menyatakan target capaian untuk rentang waktu yang lebih panjang. Jadi waktunya lebih panjang, bukannya per tahun seperti kurikulum terdahulu. Durasi setiap fase dapat berbeda untuk setiap jenjang pendidikan. Nah, mengapa menggunakan istilah fase di sini? Penggunaan istilah fase dilakukan untuk membedakannya dengan kelas. Karena peserta didik di satu kelas yang sama bisa jadi belajar dalam fase pembelajaran yang berbeda. Ini merupakan penerapan dari prinsip pembelajaran sesuai dengan tahap capaian belajar atau yang dikenal dengan istilah teaching and direction atau mengajar pada tahapan atau tingkat yang sesuai. Bapak Ibu, jadi kalau kita pahami dari pengertian capaian pembelajaran tadi bahwa capaian pembelajaran itu melalui fase-fase Bapak Ibu. Nah, fase-fasenya apa saja nanti akan kita pelajari lebih berikut. Ini ya. Capaian pembelajaran setiap fase. Nah, setiap fase tercakup 3. Yang pertama pengetahuan, keterampilan, kompetensi umum. Nah, selanjutnya ditentukan menjadi capaian pembelajaran menurut elemen yang dipetakan menurut perkembangan siswa. Jadi kalau kita pahami Bapak Ibu dari pengertian tadi bahwa memang berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Kalau dari kurikulum sebelumnya itu ada kelas 1, kelas 2, itu ada KIK-nya ya Bapak Ibu. Nah, ini capaian pembelajaran kalau kurikulum terdahulu itu KIKD, namun sekarang menjadi capaian pembelajaran. Kalau dalam KIKD kan harus dalam waktu yang telah ditentukan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau capaian pembelajaran itu berbeda. Jadi anak dalam satu kelas itu fase itu nanti berbeda-beda. Jadi capaiannya dalam satu kelas itu bisa beda. Nah, kita lihat dulu untuk fasenya Bapak Ibu. Nah, ini fasenya. Pembagian fase dalam capaian pembelajaran digambarkan sebagai berikut. Nah, ini perbedaannya itu dengan kurikulum yang terdahulu. Fase A. Fase A itu pada umumnya SD kelas 1 dan 2. Pada fase B itu SD kelas 3 dan 4. Sedangkan fase C SD kelas 5 dan 6. Fase D kelas 7 9. Berarti untuk yang SD fase A, B, C. Itu ya Bapak Ibu ya. Sedangkan untuk SMP itu sampai kelas 9. Berarti SMP itu masuk pada fase D. Sedangkan untuk SMA itu fase E dan fase F. Yang mana fase E itu untuk kelas 10, fase F untuk kelas 11 dan 12. Jadi dalam capaian pembelajaran ini, peserta didik itu dalam satu kelas bisa capaiannya berbeda-beda, fasenya berbeda-beda, kompetensinya berbeda-beda. Ini sesuai dengan karakteristik peserta didik masing-masing. Untuk siswa kelas 1, kelas 2 itu nanti untuk materinya itu bisa berbeda Bapak Ibu kompetensinya. Kalau kemampuannya mohon maaf agak kurang itu bisa nanti kompetensi di kelas 1 itu Bapak Ibu. Jadi disesuaikan dengan kompetensi masing-masing karakteristik. Ini sesuai dengan filosofi belajar pendidikan yang memerdekakan. Nah, untuk fasenya Bapak Ibu, nah ini tiap
mata pelajaran itu ada fase-fase tersendiri dari fase A sampai fase F. Mohon izin Bapak Ibu, saya bacakan untuk contoh ini elemen tiap fase. Bapak Ibu bisa lihat di layar itu. Kalau saya bacakan banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Ini untuk fase A, berarti untuk siswa kelas 1 dan kelas 2 SD. Ini pada Pancasila, PPKN Pancasila. Bapak Ibu bisa melihat fase A ada 4 kompetensi pembelajaran, fase B2, fase C, fase D. Nah, ini nanti seperti ini bentuknya capaian pembelajaran. Ada pembelajaran Bapak Ibu di materi di modul itu sudah ada. Apakah Bapak Ibu sudah mendownload Warso? Sudah. Alhamdulillah. Nah, nanti dari materi yang sudah di-download itu Bapak Ibu bisa mengetahui capaian pembelajaran masing-masing mata pelajaran dari fase A sampai fase F. Nah, supaya Bapak Ibu lebih paham, alangkah baiknya kita berkelompok Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa membuka file yang sudah di-download. Kita bentuk kelompok, tugasnya Bapak Ibu. Jadi tiap kelompok nanti ada formatnya bisa Bapak Ibu di LMS ya, itu sudah ada, nanti tinggal mengisi. Jadi Bapak Ibu tinggal mau memilih mata pelajaran apa, domainnya apa, seperti tadi contohnya PKN Pancasila, bebas. Kita beri waktu 20 menit Bapak Ibu untuk berdiskusi. Silakan Bapak Ibu masuk dalam kelompok diskusi. Ya, berdiskusi Bapak Ibu, ada yang mengerti, ada yang didiktekan, itu filenya sudah di-download, nah, bisa dibuka Bapak Ibu. Sudah selesai Bapak Ibu? Sudah. Terima kasih. Kalau sudah selesai, ini nanti perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Ya, kelompok 1. Ya, sudah diwakili Pak Warso menyampaikan hasil diskusinya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Warso, perwakilan kelompok 1. Ya, terima kasih Pak Warso. Bapak Ibu, hasil diskusi dari perwakilan kelompok 1 diwakili oleh Pak Warso. Untuk kelompok lain, monggo yang mengambil mata pelajaran yang lain, Pak Warso tadi mengambil IPAS ya, lain. Ya, kelompok 2, silahkan. Ya, bahasa Indonesia. Terima kasih kelompok 2 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, terima kasih. Bapak Ibu dari tadi penjelasan tentang pengertian capaian pembelajaran, kemudian fase-fase pembelajaran, kita sudah melakukan diskusi. Nah, sebelum kita akhiri, adakah dari Bapak Ibu yang akan menyampaikan pertanyaan dari materi yang kita pelajari bersama? Pak Warso, ada pertanyaan? Terima kasih Bu. Ya. Saya ingin bertanya berkaitan dengan fase, berarti setiap tujuan yang dicapai itu atau CP-nya itu, misalnya fase A, kelas 1 dan 2 itu tujuannya setiap anak berarti belum tentu sama ya? Iya Pak Warso. Ya, terima kasih. Hal ini untuk fase kompetensi pembelajaran yang dipelajari oleh siswa disesuaikan dengan karakteristik kemampuan peserta didik masing-masing. Jadi seperti sudah saya sampaikan tadi, dalam kelas itu fase A, kelas 2 itu kalau ada peserta didik yang memang kemampuannya agak lamban, belum
bisa mengerti, maka bisa mengikuti di kelas 1, kompetensi di kelas 1. Jadi memang untuk fase ini kelas betul-betul harus memahami karakteristik masing-masing peserta didik agar bisa melaksanakan pembelajaran melayani siswa itu sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Jadi tidak seperti kurikulum yang lalu, KD 3.1 misalnya, dalam pembelajaran semua melaksanakan kegiatan pembelajaran dan dituntut harus tuntas dalam satu fase tersebut. Jadi kalau sekarang itu disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan peserta didik masing-masing. Begitu Pak Warso. Ya, terima kasih Bu. Berarti intinya kompetensi yang dicapai berbeda ya Bu. Iya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, ada yang lain? Cukup jelas Bu. Jelas? Ya. Nah, jadi untuk materi hari ini kita sudah membahas materi tentang capaian belajar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi membawa manfaat bagi diri kita pribadi, khususnya untuk peserta didik kita ya Bapak Ibu ya. Melaksanakan program baru namanya program sekolah penggerak. Mudah-mudahan saja nanti akan membawa kebaikan, membawa kemajuan untuk pelaksanaan program sekolah penggerak ini dalam rangka mencapai profil pelajar nasional. Nah, Bapak Ibu, karena sudah selesai, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Untuk kegiatan saya tutup, apabila ada kesalahan tangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berapa menit? Simpan enggak lali enggak baleni mana.